for Geology on the Rocks and in the United Nations. Kepada Mas Eka Nurmuzaki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Mirzam, juga dosen-dosen di Prodi Geologi ITB yang telah mempersilahkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk men-share pengalaman selama hampir 10 tahun ya. Saya lulus 2015 Maret. Jadi 10 tahun persis. Eh, Mari kita mulai. Jadi topik kali ini adalah Expanding Horizons Career Opportunities for Geology Alumni Beyond the Rocks and in the United Nations. Next. Nanti saya mungkin agak campur-campur ya Inggris Indonesia. Hungaria juga. So what will we have today? So seminar ini bertujuan untuk memberikan insight kepada rekan-rekan bahwa ada opportunity di luar tradisional career path yang biasanya rekan-rekan geologi umum ketahui ya di di luar dari misalkan mining and gas, oil and gas dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bagaimana membuat jembatan tersebut dari asalnya kita alumni geologi kemudian di ranah lainnya. Kemudian saya juga akan berbicara sedikit tentang karir di United Nations, baik sebagai geologis ataupun non-geologis. Dan yang terakhir, jika ada waktu, saya akan berbicara tentang kesempatan beasiswa ke Hungary. Next. Ya. Mengapa sih sangat penting untuk explore karir yang beragam di dunia saat ini? At least ada dua reason. Yang pertama adalah job market change rapidly. Pasar kerja itu sekarang berubah sangat cepat. Ada industri yang baru, yang pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ada digantikan oleh AI, kemudian banyak pekerjaan yang baru yang berhubungan dengan teknologi yang baru, sehingga ini PR dari kita semua untuk selalu beradaptasi secara cepat. Dan yang kedua adalah eh, global challenge. Global challenge yang sekarang membutuhkan tidak hanya satu bidang keilmuan, tetapi tren sekarang itu banyak cross cutting knowledge dari berbagai bidang bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karenanya, meskipun kita ahli di suatu bidang, tapi tidaknya kita mengetahui sedikit di bidang lain yang akan membantu Kakak ngomong. kita dalam pekerjaan. Tapi bisa neng urangnya dipotong kan? Selanjutnya, yes. Ya ini contohnya mungkin rekan-rekan sudah banyak melihat ya pekerjaan apa aja sih yang nantinya akan tergantikan oleh AI. Data entry clerks, telemarketer, bookkeepers. Dan kalau kita lihat di em, history di masa lalu kan masa lalu seperti di Eropa misalkan ada yang pekerjaannya membangunkan orang-orang jam 5 pagi. Sekarang mungkin aneh ya pekerjaan itu. Tapi saat itu banyak. Yang saya akan tekankan adalah bahwa the industry may change, the work may change, the world may change, but at the end it is our brain, it is the human brain that can adapt. So kita ada di sini terus. Jadi yang harus kita kondisikan itu ya kitanya gitu. Lanjut. Oke, so let's start. Perkenalkan dulu, nama saya Eka Nurmuzaki. Saya kuliah di S1 Teknik Geologi ITB 2010 sampai 2015. Kemudian setelah itu melanjutkan di Management and Leadership University of Pécs in Hungary.
double degree dengan Applied Management di Middlesex University UK dan saat ini lulus 2019. Saat ini saya juga sedang belajar di ACCA, Association of Chartered Certified Accountant, to be a certified accountant. Ketika S1 saya mendapatkan beasiswa pelopor dari pemerintah Jawa Barat, kemudian S2 stipendium Hungarikum dari pemerintah Hungaria dan juga Hungarian National Bank. Untuk eh, pekerjaan, working experience, pertama setelah saya lulus saya sempat bekerja di IAGI, Learning Center Department, tetapi sebagai project assistant, sebagai manajemennya. Jadi saat itu banyak ke ekskursi-ekskursi geologi, saya yang memanage ekskursinya, jadi lebih ke manajemen, tapi di bidang geologi. Kemudian setelah itu saya sempat di SBM ITB sebagai asisten riset. Nah saat itu saya sudah mulai eh, sedikit jauh ya dari geologi karena di SBM lebih ke human resources. Setelah saya lulus S2, saya sempat internship di Honsa em, Car Factory, kemudian di UN Secretariat di New York. Setelah itu pekerjaan full time saya mendapatkan full time job saya di 2020 di UNICEF, kemudian FAO dan sekarang di UNHCR, Representative for Central Europe, semuanya di Budapest. Dan di UN ini semuanya di bidang HR, manajemen dan keuangan gitu. Next. Ya, mungkin teman-teman melihat wow, this profile looks fancy. Ini keren banget sih. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Ya. Is it? Ya. Eh, 2015 Maret saya lulus, kemudian saya mencari pekerjaan, Juni 2015 di IAGI, kemudian Februari 2016 di SBM ITB, dan baru pada September 2016 saya melanjutkan pendidikan saya di Page. Jika lihat timelinenya, 2015 em, lulus, kemudian baru September 2016 melanjutkan pendidikan. Jadi 1,5 tahun ini saya mempunyai dua pekerjaan ya, di IAGI dan SBM, 6 bulan, tetapi itu eh, hanya part-time job. Jadi saat itu belum ada full-time job. Yang saya bayangkan saat itu ketika saya mahasiswa, wah saya lulusan ITB nih, saya bisa ketika lulus nanti 1 bulan saja langsung mendapatkan pekerjaan di international company dengan gaji yang besar, langsung beli rumah, langsung beli mobil. Oh, ternyata tidak. 1 bulan, 2 bulan saya mendaftar banyak sekali di em, pertama-tama di oil and gas company, ya seperti pada umumnya ya. Kemudian mining company, zero result. Next. Ya, yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini statistik pada 2015 ini harga crude oilnya sedang turun, hampir menyentuh 40 USD per barel. Jadi saat itu sangat susah sekali untuk mendapat pekerjaan di bidang tersebut. Dan kalaupun ada hanya yang the best graduate from the prodi. So that's not me. I was not the best, but I was also not not the worst. So just standard student. Jadi saya saat itu terhumblekan, bahasa Indonesia itu terjatuh ke bawah, terpapar realita bahwa tidak seperti itu. Memang benar bahwa mungkin untuk alumni ITB banyak tinggi sekali ya harapannya dari orang-orang sekitar. Tetapi kita juga harus melihat diri kita sendiri, harus melihat realitanya dan apakah kita sudah siap dengan hal tersebut. Sehingga di 1,5 tahun ini, 2015 sampai 2016, saya bekerja paruh waktu, kemudian mencari berbagai macam pekerjaan dari awalnya di geologi saja, kemudian ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah geologi juga, yang penting ada pekerjaan.
di bank, segala macam. Kemudian juga saya daftar banyak sekali kesempatan S2 dan beasiswa. Saya daftar ke 10 beasiswa dan keduanya LPDP pun saya belum berhasil. Jadi saya sudah rada patah semangat ya, tapi saya tetap melanjutkan. Dari 10 beasiswa tersebut, saya mendapatkan dua beasiswa. Yang pertama di Hungary, jurusan Applied Management, dan yang kedua di Rusia, ekonomi. Jadi sangat sangat menarik sebenarnya. Karena saya juga daftar di eh, yang berhubungan dengan geologi, namun secara kampus lulus, tapi beasiswa belum ada yang berhasil. Tetapi di ekonomi dan manajemen, alhamdulillah dapat. Kemudian saya juga selama 1,5 tahun itu banyak belajar IELTS bahasa. Jadi di 1,5 tahun ini oke, saya mungkin saat ini belum mendapatkan stability in terms of finance, in terms of income, tapi nggak apa-apa, saya belajar lagi. Saya mengupdate diri saya dengan cara belajar banyak manajemen di IAGI, memanage suatu project, kemudian belajar hal baru yang totally totally new di SBM ITB, belajar knowledge management, belajar HR, yang setelah itu saya eh, merasakan bahwa itu sangat bermanfaat sekali karena ketika daftar saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di page di manajemen. Jadi tidak semerta-merta saya daftar kemudian mendapatkan itu. Jadi ada historinya. Next. Kemudian saya belajar di Hungari S2 Juni 2019 saya lulus hampir 3 tahun karena S1 saya dari bidang yang berbeda, jadi mereka mengharuskan 1 semester ekstra untuk belajar S1 manajemen. Kemudian Agustus 2019 intern with the UN, dan Oktober 2019 my first ever full time job. Jadi pekerjaan full time saya yang pertama. Kalau jika kita lihat dari 2015 dan saya baru mendapatkan pekerjaan full time pertama saya Oktober 2019. Jadi hampir 4 tahun ya, 4 tahun, 4 tahun setengah. Mungkin dilihatnya lama, tapi jika dilihat lebih jauh, dilihat lebih detail, banyak sekali hal yang terjadi dan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan untuk kedepannya nanti. Di 1 tahun terakhir saya kuliah, saya mendaftar lebih dari 300 pekerjaan, tapi hanya beberapa yang em, yang memanggil saya untuk tes berikutnya. Dan beruntungnya juga di Budapest ini di Hungary sebagai industri hub. Jadi banyak sekali headquarter di sana seperti IBM, Nokia, banyak UN agencies punya headquarter di sana karena secara salary lebih affordable dibanding Western Europe. Dan akhirnya dari 300 itu saya mendapatkan satu kesempatan untuk bekerja, namun bukan bekerja tetapi internship, hanya internship di United Nations headquarter di New York. Setelah kemudian dan itu tidak dibayar, jadi unpaid. Saya agak mikir-mikir ya mengapa saya melakukan itu, tapi setelah ya nggak apa-apa lah buat experience. Tetapi menariknya setelah saya mendapatkan satu berhasil itu, beberapa minggu kemudian banyak email yang masuk ke saya untuk menawarkan pekerjaan. Jadi menarik sekali. Mungkin jadi yang em, saya rasakan itu kita harus eh, put one, like get one, and then the rest will be easier after that. The hardest is the first one, and after that it will be easier. And actually we only need one. Kita tuh ya bisa daftar banyak, but at the end we only need one. Kita tidak harus bekerja di dua tempat.
mungkin ya bisa jadi kalau kita mempunyai banyak pilihan kita bisa memilih ya. Tapi at the end it's one. Next. So points to take, pelajaran yang bisa diambil di sini adalah yang pertama networking, find a mentor. Saya mendapatkan pekerjaan di IAGI dan di SBM, dua-duanya tidak karena saya mahasiswa terbaik kemudian saya diundang atau apa. Itu karena saya ketemu sama orang di jalan dan ngobrol, kemudian ada kesempatan, kemudian saya coba apply dan akhirnya berhasil begitu. Jadi kadang-kadang Kami jadi banyak ngobrol. Iya. kadang-kadang hal yang mengubah hidup kita itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan networking juga jangan em, hanya networking karena kita ingin mencari pekerjaan atau mencari kesempatan. Karena kita networking itu dasarnya karena kita ingin silaturahmi, menyambung silaturahmi with genuine intention. Itu akan lebih mudah diterima dan itu ya mengalir saja begitu. Juga find a mentor. Cari mentor yang cari seseorang yang bisa menjadi mentor rekan-rekan sehingga dan mereka juga bisa mau share dengan teman-teman sehingga kita bisa mencontoh kita itu di sini dan eh, target saya di sana bagaimana sih caranya kita ada acuan yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah excel in what you do. Dimanapun kita bekerja atau belajar, try to do the best, try to do best, try to do the best. Mungkin kita kadang-kadang berpikir ya, em, wah saya sebenarnya tidak sesuai nih jurusan ini dengan passion saya. Kemudian jadinya tidak maksimal. Padahal tidak seperti itu. Karena dipakai atau tidak dipakainya secara langsung di kehidupan nanti akan tetap berpengaruh. Karena setidaknya ketika kita mempunyai track record yang bagus, kita bisa membuktikan di membuktikan ke membuktikan kepada orang lain bahwa kita itu orangnya profesional, kita memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Dan yang ketiga adalah language is important. Di sini saya selalu menekankan kalau saya em, dimintai nasihat bahwa bahasa Inggris itu sekarang bukan it's not a luxury. Bahasa Inggris itu it's a minimum requirement. It's not a question anymore. Harusnya kita secara default sudah bisa berbahasa Inggris gitu. Baru ketika ada kesempatan untuk belajar bahasa lain kita bisa seperti Jerman atau Prancis yang akan menunjang karir kita ke depannya. Tetapi kalau bahasa Inggris harusnya minimal B2 karena ketika kita baik ke master semuanya pasti mensyaratkan bahasa Inggris minimal TOEFL atau IELTS. Kemudian bekerja juga meskipun di Indonesia pasti mensyaratkan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah present yourself well. Tampilkan citra diri terbaik kalian. Ini mungkin yang em, saya lihat menjadi challenge ya untuk alumni ITB atau mahasiswa ITB karena saya yakin secara logika atau secara kemampuan kognitif semuanya bagus atau bagus sekali. Tetapi banyak yang belum bisa menampilkan, belum bisa menyampaikan secara tepat isi idenya kepada orang lain sehingga bisa diterima dengan baik sehingga tidak ada misunderstanding. Itu yang harus bisa kita em, perbaiki, harus kita tingkatkan. Di sini saya berbicara tentang pull the trade accordingly. Jadi ketika kita misalkan apply S2 atau S3 atau pekerjaan, kita harus membuktikan, kita harus menarik benang merah dari
dari aktivitas kita sebelumnya. Apa saja sih yang saya lakukan, yang telah saya capai, yang mendukung saya sebagai the best candidate di aplikasi saya. Misalkan ketika kita apply, contohnya ketika kita apply pekerjaan di keuangan, tapi saya alumni geologi. Wah, bagaimana ini? Saya kan alumni geologi. Bagaimana, mengapa saya, how can I be the best candidate for this position? Jadi kita harus highlight, misalnya kursus-kursus yang mata kuliah yang berkaitan dengan ini. Misalnya kita highlight bahwa kita pernah belajar kalkulus, fisika, atau geologi statistik, atau geologi komputasi, mineral ekonomi. Jadi kita buktikan bahwa meskipun kita kuliah di geologi, tapi we are very good with numbers, sehingga ini bisa mendukung aplikasi teman-teman. Kemudian the future, build the line to bridge the gap. Bangun jembatan untuk menghubungkan kita saat ini dengan teman-teman, apa yang teman-teman inginkan di masa mendatang. Jadi jadi coba berpikir dan bertindak strategis mungkin, strategis mungkin dimulai dari sekarang. Mata kuliah apa yang akan dipilih, ekstrakurikuler, unit apa, hobi apa, internship di mana, tesis, eh, tesis topiknya apa, yang sekiranya itu inline dengan goal teman-teman di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita menjalankan waktu luang atau hobi, kita tidak hanya dapat hobi saja, tetapi juga bermanfaat buat karir ke depannya. Jadi sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati. Gitu. Selanjutnya adalah apply to multiple opportunities simultaneously. Jadi apply ke berbagai macam kesempatan. Jangan menunggu aplikasi sebelumnya, jangan menunggu hasil dari aplikasi sebelumnya saja, tapi ketika ada kesempatan, daftar saja. Karena jika kita menunggu satu demi satu itu lama banget. Biasanya pekerjaan itu, lowongan pekerjaan 3 sampai 6 bulan sampai ada hasilnya. Apalagi untuk master bisa sampai 1 tahun. Tetapi tetap aplikasi kita customize. Jadi each application is customized to each requirement. Dan yang terakhir adalah don't give up. Selanjutnya saya juga ingin berbicara sedikit tentang karir di United Nations. Oh, sebelumnya saya juga ingin menanyakan apakah di sini ada yang sudah berpikir untuk ketika lulus nanti untuk bekerja di luar geologi? Belum ya? Masih ideal. Bagus. Next. Ya. Jadi ini adalah United Nations System. Mungkin belum banyak yang tahu apa perbedaannya UN Secretariat, UNHCR, WHO, UNICEF, International Court of Justice, dan sebagainya. Ini simplified organigramnya. Jadi di United Nations ada 6 organ utama dan setiap organ mempunyai masing-masing agensi yang berbeda. Misalnya UNHCR di kantor saya ini ada di bawah General Assembly. General Assembly ini dari perwakilan dari semua negara, berbagai negara anggota kumpul di New York biasanya setiap tahun. Nah, UNHCR ini di bawah General Assembly. Kemudian FAO di bawah Economic and Social Council, World Bank also under Economic and Social Council, dan sebagainya. Jadi masih satu UN system, tapi manajemen dan organisasinya berbeda-beda. Meskipun secara sistem sama, sistem jenjang karir, sistem em, benefit kurang lebih sama. Lanjut.
Mengapa memilih karir di United Nations? Ya. Jadi UN Missions and Goal seperti yang teman-teman lihat di sini adalah untuk mendukung SDGs, Sustainable Development Goals, no poverty, zero hunger, etc., etc., promote social and economic development. Dan biasanya yang bekerja di UN ini mempunyai selain hanya em, menjalankan pekerjaan, tapi juga mereka mempunyai semangat untuk berkontribusi di salah satu poin di atas, begitu. Kemudian kita mempunyai global impact and diverse work environment karena seperti di kantor di Hungaria, UNHCR Hungary, almost half of them are Hungarian and half of them are from many nationalities. Competitive compensation, secara kompensasi mungkin kita tidak bisa menjadi kaya banget dari sini dan seharusnya juga tidak karena UN itu organisasi sosial. Tetapi secara competitiveness of compensation biasanya di level yang sama itu UN ada di top 3 of the country. Jadi 3 terbesar secara kompensasi di suatu negara untuk posisi yang sama. Jadi sangat kompetitif sekali. Dan work-life balance juga bagus karena kita tidak profit oriented, jadi tidak ada contohnya lembur untuk memenuhi target profit, tidak ada yang seperti itu. Di Hungary contohnya kita ada annual leave atau cuti tahunan sebanyak 30 hari plus 11 hari national holiday, jadi totalnya 40 hari. Work from home, work from abroad maksimal 3 bulan dalam 1 tahun, work from home maksimal 2 hari dalam 1 minggu. Jadi banyak eh, program-program kecil seperti ini yang mendukung agar kita bisa work-life balance lebih bagus. Next. Ini career levels di United Nations. Ada 3 secara general, ada 3 kategori. Yang pertama adalah general service, nasional profesional, and international profesional. General service ini lebih ke entry level. Misalkan intern adalah G3. Dan ini masuknya ke national staff atau local staff. Jadi mereka tidak mempunyai diplomatic status. Yang kedua juga nasional profesional, local staff, tetapi manager position. Jadi lebih lebih atas. Dan yang ketiga adalah international profesional, yang ini adalah international staff. Artinya mereka statusnya adalah diplomat di masing-masing negara. Dan secara duty station, tempat kerja, mereka harus berpindah, at least di UNHCR mereka harus berpindah misalkan tiap 3 tahun atau 5 tahun dari satu negara ke negara lainnya. Gitu. Jadi tidak bisa tinggal di satu negara saja. Dan seperti saya, misalkan saya tidak bisa kalau mau jadi internasional profesional, saya tidak bisa bekerja di Indonesia karena saya warga negara Indonesia. Jadi saya harus bekerja di negara manapun kecuali Indonesia. Untuk entry level positions, biasanya most of the applicants come from the Young Professional Program. Ini seperti manajemen trainee MT, di mana ada maksimal umur 32 tahun. Tapi ini sangat sangat kompetitif sekali karena banyak sekali pendaftar dari berbagai negara dan tiap tahun itu diumumkan negara mana saja yang eligible untuk mendaftar. Biasanya dari puluhan ribu itu hanya 40. Jadi sangat susah tapi tidak not impossible. Mungkin yang kedua adalah yang lebih umum dicapai dari internship dan fellowship seperti
yang saya lakukan. Saya berasal dari internship, kemudian ketika di internship di UN, nama saya sudah ada di UN System, akan lebih mudah lagi untuk daftar pekerjaan selanjutnya karena nama saya sudah ada di dalam gitu. Dan yang ketiga adalah volunteering. Volunteering ini bisa nasional and internasional, jadi bisa kita juga volunteering di country lainnya meskipun itu lebih susah. Dan juga bisa online dan offline. Ini juga sangat umum ya, terutama yang online. Karena online rekan-rekan bisa sambil mengerjakan proyek masing-masing, belajar persiapan IELTS atau belajar atau bekerja, tapi di sela-sela waktu bisa volunteer secara online dan ini membuat teman-teman juga namanya masuk ke dalam UN system. Next. Ketika kita ingin daftar di apply to one of the position at the UN, kita harus memperhatikan UN skills, value, and competencies. Jadi ini adalah core skills, core value, and core competencies of the UN. Yang pertama, core skills, technical skill. Technical skill beda-beda tergantung dengan posisi yang dibuka. Misalkan banyak juga geologis di UN. Misalkan as a geologist, then we have to know the knowledge a lot in geology. If it's finance, then it's accounting and so on. Technical skill. Yang kedua soft skill itu masuknya ke core competencies. Dan yang ketiga language proficiency. Hampir semua membutuhkan bahasa Inggris minimal B2 dan untuk level tertentu, untuk daerah tertentu membutuhkan salah satu dari 5 bahasa UN. Bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, Rusia, Prancis, dan Spain. Jadi ini yang saya maksud bahwa bahasa Inggris itu sudah minimal. Yang sekarang itu harusnya kita coba explore bahasa lain. Untuk core value, core competencies, communication, teamwork, creativity, client orientation, etc. Ini akan dilihat ketika pertama teman-teman daftar, kemudian diundang untuk tes tulis, kemudian lulus, kemudian wawancara. Di wawancara ini, di interview akan dilihat core value and core competencies-nya. Apakah in line with the UN value atau tidak. Next. Jadi ketika kita mendaftar, pertama adalah prepare CV atau resume rekan-rekan yang customized, artinya yang sesuai dengan lowongan yang dibuka. Jangan sampai kita hanya mempunyai satu CV, kemudian kita sebar ke semuanya. Itu sangat tidak bagus sekali karena setiap CV, setiap posisi yang kita daftar itu seharusnya kita highlight di CV kita apa yang sesuai dengan posisi tersebut. Begitu juga dengan cover letter and motivation letter. Suatu keharusan. Jadi kita harus membuat mungkin di um, sesuaikan sedikit sesuai dengan lowongannya. Sehingga uh, perekrut juga tahu bahwa kita tuh tidak hanya sekedar share aplikasi ke semua sisi, tapi mereka juga tahu bahwa kita sudah research sedikit tentang organisasinya, research apakah kita eligible for that or not, begitu. Kemudian selanjutnya kita cek di UN Career Portal dan UN Career Portal ini banyak berbagai macam ya tergantung agensinya. Seperti Inspira ini untuk UN Sekretariat, UNHCR punya karir sendiri, UNESCO punya karir website sendiri, jadi teman-teman bisa cek di sana. Kemudian ketika kita daftar, tidak semuanya diundang untuk tes tulis jika ada tes tulis. Tes tulis itu hanya untuk kandidat yang secara requirement meet the minimum requirement.
Kemudian kita diundang dan biasanya tes tulis ini berhubungan dengan technical skill yang tadi geologi atau keuangan. Dan ketika kita lulus, kita akan diundang untuk interview. Interview ini ada technical questionnya juga dan juga ada UN competencies based question yang core competencies tadi communications, creativity, etc. Biasanya di interview ini metodenya adalah STAR, situation, task, action, result. Apa situasinya? Apa task kamu? Apa apa yang kamu lakukan? Dan apa results-nya? Apa hasilnya? Jadi ada em, metodenya sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dilihat kualitasnya apa aja sih, komunikasinya seperti apa, decision makingnya seperti apa, dan biasanya estimated timeline untuk satu aplikasi itu satu satu level aplikasi itu 1 sampai 3 bulan. Jadi ketika kita daftar maksimal 3 bulan kemudian kita menerima untuk untuk tes selanjutnya. Kemudian tunggu lagi 3 bulan untuk wawancara. Jadi emang agak lama. Oleh karena itu saya mention di awal bahwa jangan menunggu satu kemudian tidak daftar, tapi coba saja apa yang ada. Ya, ini untuk lowongan geologis di geologis or geology related di United Nations. Banyak sekali. Contohnya adalah di UNEP, United Nations Environment Program, UNESCO, World WMO, World Meteorological Organization, IAEA, it's for atomic energy, atomic energy, and then UNDP, Development Program. Seperti yang teman-teman lihat, misalkan di UNDV, ada posisi geologis, environmental specialist, climate change advisor, dan uranium resources specialist, geologis, etc. Jadi bahkan geologis pun di sini banyak dari posisi ini membutuhkan cross cutting knowledge. Tidak hanya murni geologis, tapi a little bit of environment, a little bit of public policy, and so on. Begitu. Oleh karenanya saya mention juga di awal bahwa coba coba tingkatkan juga skill di bidang lainnya sedikit. Sehingga kita ketika lulus sebagai geologis itu tidak hanya murni geologis, tapi ada sedikit yang lainnya begitu. Next. Ini contohnya yang saya suka lihat itu di websitenya adalah unjobs.org. Ini bukan UN website, ini private website, tapi di sini ada repository data-data posisi yang terbuka di UN dan non-profit organization lainnya. Ada latest, duty stationnya di mana, organisasinya apa, atau the search job bisa dicari dengan keyword, misalkan geologist, dan it will have the result like this. Next. Yeah. So that was about United Nations. And now the last slide, it's about Stipendium Hungarikum Scholarship. Because I think banyak dari teman-teman yang berpikiran juga untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan saat ini banyak sekali kesempatan beasiswa ya, yang tadinya hanya LPDP di UK, di USA, Fulbright, etc. Sekarang banyak beasiswa-beasiswa baru di Eropa Tengah, misalkan Stipendium Hungarikum ini. Saat saya ke sana 2016, saya angkatan pertama. Jadi hanya 20 orang dari Indonesia.
Saat ini di Indonesia, dari Indonesia ada 100 setiap tahunnya. Em, Mungkin kelebihannya karena ini masih relatif baru, jadi persaingan juga relatif lebih em, affordable, lebih mudah gitu. Ini benefitnya standar beasiswa, ada bachelor, master, doctoral program. Application timeline biasanya mulai di late autumn, mulai di September, Oktober, dan berakhir di Januari. Next. Dan ini terbuka untuk semua jurusan, banyak jurusan yang berbeda, termasuk ke Earth Science and Geology also banyak S2, S3 di sana, di berbagai macam universitas. Saya tahu ada anak stipendium Hungarikum dari Indonesia, geologi, mengambil S2 di geologi di salah satu kampus di Budapest, kemudian beliau menjadi mahasiswa terbaik di sana. Kemudian sekarang melanjutkan bekerja di eh, Norway. Begitu. Jadi ya konklusinya apa? Bisa dilihat teman-teman dari sini bahwa it is important to explore diverse career paths in this ever-changing world. And then networking and finding mentor is very important. Language is also very important. Present yourself well. Jual diri teman, bukan jual. Marketing yang bagus untuk diri teman sekalian. Kemudian pull the red line accordingly. Build your activities according to the desired goals. Apply to multiple opportunities, but also still customize and do not give up. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Eka Nobuzaki atas pemaparannya yang sangat insightful sekali buat kita semua, terutama karena ini peluang karir ya untuk bisa ke luar negeri. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dibuka untuk pertanyaan bagi rekan-rekan yang menghadiri baik di ruangan ini maupun di Zoom. Boleh, silakan. Terima kasih Bapak. Halo, saya Elin. Yang ingin saya tanyakan mungkin beberapa yang saya belum pahami, Pak. Mengenai in terms of compensation yang nomor 3 di setiap negaranya, itu maksudnya compensation apa ya, Pak? Kemudian in terms of untuk beasiswa, kira-kira specifically in Hungary, apa aja? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab aja, silakan. Terima kasih Mbak Eli atas pertanyaannya. Maksud dari what's that? Benefit, compensation. Jadi compensation adalah salary. Salary-nya biasanya di UN ini tiap 1 tahun ada review dan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara tersebut. Jika ada inflasi lebih dari 5% selama 3 bulan berturut-turut dan sebagainya, maka mereka akan mereview lagi salary-nya dan bisa dinaikkan. Itu tiap tahun. Kemudian tiap 5 tahun juga demikian. Dan ketika mereka melakukan pengecekan salary itu disesuaikan eh, dengan company lainnya yang ada di negara tersebut. Misalkan posisi associate, untuk associate UN akan melihat untuk posisi associate ini di perusahaan lain salary-nya berapa. Kemudian mereka akan menyesuaikan sehingga minimal UN ini 3 teratas di negara tersebut. Begitu. Terima kasih atas jawabannya kepada TNI. Cukup. Oke, terima kasih. Untuk beasiswa, untuk requirement beasiswa standar ya, biasanya ada em, reference letter dari dosen, kemudian bahasa bahasa relatif
mudah untuk Hungary karena biasanya bahasa di beasiswa lain minimal 7, di Hungary bisa 6 atau 6,5, jadi agak lebih mudah. Kemudian yang perlu dipersiapkan itu motivation letter, menurut saya yang paling berpengaruh. Di sana selain em, transkrip akademik kita ya yang kita tidak bisa mengubahnya by now. Tapi yang bisa kita ubah itu motivation letternya. Mengapa kamu mendaftar beasiswa ini? Mengapa ke kampus ini? Mengapa ke jurusan ini? Mengapa kamu kandidat yang terbaik untuk jurusan ini? Apa yang apa saja capaian kamu sebelumnya dan apa saja goal kamu setelahnya sehingga kamu mau belajar di sini. Itu motivation letter yang menurut saya krusial sekali. Selanjutnya ada tes tulis untuk keilmuan masing-masing, itu bisa dipersiapkan juga gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dibuka untuk pertanyaan selanjutnya. Dan rekan-rekan, oke, ada pertanyaan Mas di Zoom dari Ratna Wirya. Mas Eka, kalau boleh diceritakan bagaimana job desk profesinya Mas Eka, terima kasih. Ah ya, terima kasih kepada Mbak Ratna. Em, Job desk saya saat ini adalah di finance secara umum. Em, dan saya juga berada di national office, bukan di headquarter. Jadi saya sangat kurang lebih banyak tahu tentang UNHCR adalah refugee, jadi tentang imigran, not imigran but pengungsi, di mana di Hungary itu banyaknya pengungsi dari Ukraine. Jadi saya berkecimpung di pendana, not pendanaan, tetapi bagian keuangan em, agar kontribusi agar bantuan UN ke pengungsi-pengungsi Ukraina tersampaikan dan bagaimana caranya memanage kantor, membayar tagihan-tagihan di kantor, salary dan sebagainya. Jadi hampir semua hal yang berkaitan dengan keuangan begitu. Baik, apabila ada pertanyaan selanjutnya bisa raise hand atau lewat chat bagi rekan-rekan yang ada di Zoom. Mungkin dibuka kembali pertanyaan selanjutnya bagi yang ada di Zoom maupun ada di ruangan ini, kan? Oh, gitu. Baik, terima kasih Eka. Perkenalkan saya Ridan dari Teknik Geologi 2022. Sebelumnya mau nanya terkait dengan ACR ini. Kan kebetulan kondisi di dunia saat ini sedang tidak stabil. Banyak peperangan, banyak konflik-konflik yang ada di ini. Sebenarnya saya agak penasaran kayak sejauh ini UNHCR itu eh, seberapa jauh untuk membantu imigran-imigran ini, kayak membantu pengungsi-pengungsi refugee-refugee ini karena eh, cukup apalagi kan sekarang kondisinya cukup lagi hektik di dunia ini di misalnya di Palestina, di Ukraina, di eh, mungkin ada lagi lah di beberapa negara kayak di Timur Tengah gitu. Itu mungkin pertanyaannya kayak kenapa seberapa impactful gitu untuk terkait hal itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Jadi UNHCR ini em, untuk ke refugee. Jadi ada dua macam. Yang pertama refugee dan yang kedua imigran. Ada yang tahu bedanya refugee dan imigran, pengungsi dan imigran? Ya, ya benar sekali. Penyebabnya, the cause. Jadi kalau imigran itu orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak karena paksaan, bisa karena alasan ekonomi, karir,
saya sekarang tinggal di Hungaria, saya adalah imigran. Tetapi kalau pengungsi itu mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya karena mereka terpaksa, mereka tidak mau, tetapi karena berbagai macam alasan. Bisa karena dulu tsunami misalkan di Aceh atau ekonomi sosial, peperangan dan sebagainya mengharuskan mereka berpindah ke tempat lainnya. Itu adalah pengungsi. Dan em, peran UNHCR di dalam menangani pengungsian ini adalah di berbagai macam level. Yang pertama di level kebijakan kebijakan dan hukum, seperti di mungkin agak di Indonesia misalkan Rohingya mungkin agak sensitif ya beberapa saat lalu. Bagaimana sih status Rohingya di Indonesia itu? Kan ada yang banyak opini yang mengatakan ini Rohingya nggak benar nih mereka masuk Indonesia tanpa izin. Ya memang tanpa izin karena mereka pengungsi. Kalau mereka masuk ke Indonesia dengan izin namanya turis, begitu. Wajar gitu. Dan UNHCR ini membantu di level governmental, rule-nya membuat eh, rights mewakili hak-hak refugee. Itu di level kebijakan. Kemudian di level lainnya adalah membantu mereka dalam edukasi kesehatan, kesetaraan gender, kemudian secara finansial sehingga mereka harapannya ke depan tidak hanya bergantung kepada UNHCR tapi bisa mandiri. Jadi biasanya ada tiga kemungkinan. Kemungkinan terbagus itu mereka kembali ke tempat asalnya ketika kondisinya sudah mereda. Yang kedua adalah pindah ke negara lain. Dan yang ketiga adalah tinggal di negara tersebut. Tentu dengan jaminan bahwa mereka bisa juga mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, dan em, akses untuk pekerjaan. Begitu. Cukup. Oke. Terima kasih atas jawabannya Mas Eka. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zoom. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya jika memungkinkan. Izin bertanya, Pak. Ada 4 pertanyaan yang saya tanyakan terkait kerja di luar negeri. Pertama, bagaimana sih cara mencari mentor gitu untuk ini sama-sama kita cari atau berbagi pengalaman terkait bekerja di luar negeri. Terus yang kedua, apakah mungkin gitu misalkan saya nggak S2 di luar negeri tapi misalnya cari kerjaan di luar negeri gitu. Apakah ada mungkin diskriminasi atau perbedaan gitu. Terus yang ketiga, terkait shifting karir gitu. Misalkan kayak saya masih bingung tapi pengen kerja di luar negeri. Nah, ada saran nggak misalkan saya harus ambil bidang apa gitu, apakah yang lagi hot di luar negeri itu apa gitu. Terus yang keempat, ini kan saya rata-rata juga ikut mencari pekerjaan di apa ikut cari-cari info, tapi rata-rata itu cuma buat blue collar atau yang kayak internship atau kayak Ausbildung di Jerman gitu. Nah itu apakah ada gitu kita yang langsung white collar gitu buat terkait pekerjaan-pekerjaan di luar negeri gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Em, yang pertama adalah bagaimana mencari mentor ya, Mas. Iya betul Pak. Bagaimana mencari mentor? Mentor didapatkan dari networking yang bahasa Indonesianya adalah silaturahmi. Jadi teman-teman jangan eh, coba coba bersosial dengan yang lainnya, bangun relasi, bangun jaringan di bidang geologi maupun yang lainnya. Dan seperti yang saya katakan bahwa em, relasi itu tidak hanya kamu deketin seseorang yang terkenal kemudian pengen sesuatu darinya itu eh, tidak bagus ya. Jadi bangun relasi secara genuine em, karena kamu karena dia orang yang bagus dan eh,
kamu dan mereka dan orang lain bisa sharing, jadi tidak hanya satu sisi tapi ada dari dua sisi dan sebagainya. Ketika kita mempunyai relasi, em, cepat atau lambat, kalau em, pasti akan menemukan seorang yang em, teman-teman bisa belajar dari mereka, begitu. Mungkin kita kenal dengan seseorang dan seseorang itu mengenalkan kita kepada orang lain, misalnya seperti itu, bisa jadi. Yang kedua, em, apakah bisa ketika kita S2 di luar negeri kemudian bekerja di luar negeri ya? Kenapa bukan? Maksudnya ketika saya ingin kerja di luar negeri, tapi nggak lewat S2 dulu di luar negeri, langsung cari kerjaan langsung di luar negeri, seperti itu, Pak. Untuk bekerja di luar negeri bisa kalau kita misalkan S1 atau S2 di Indonesia, kemudian kita mencoba mencari pekerjaan di luar negeri, itu memang agak susah. Kecuali mungkin yang banyak itu di Australia ya, ya, ya seperti dan biasanya blue collar jobs. Jadi pekerjaan misalkan memetik buah-buahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan jurusan. Biasanya seperti itu. Untuk yang pekerjaan yang yang kamu bekerja di office di depan laptop itu memang memang agak susah kalau kita fresh graduate. Kecuali kita bekerja di sini dulu di kantor di Indonesia, kemudian di kantor tersebut ada ada lowongan untuk berkarir di kantor cabang kantor lainnya di luar negeri, itu mungkin bisa lebih mudah begitu. Kemudian apalagi maaf. Kalau misalkan untuk shifting karir gitu, misalkan saya ini sebenarnya masih kayak bingung gitu, misalkan kayak saya apa ya kayak udah mau mencari ilmu atau mencari keahlian saya di biologi gitu, misalkan kayak yang lagi bagus tuh apa ya, maksudnya kayak saya harus memperdalam apa gitu, seperti itu Pak. Ya, em, itu ya saya menyarankan untuk diverse career path, but also I don't recommend just following what's the trend now. Jadi sekarang itu misalkan trennya cryptocurrency, oh ayolah saya mau cryptocurrency belajar. Padahal ya bisa saja kalau kamu serius bisa bagus, tapi jangan sampai hanya ikut-ikutan tren sesaat, kemudian ketika itu selesai, kitanya juga selesai. Jadi setiap setiap choice, setiap pilihan yang kita pilih itu memang harus benar-benar. Jadi ini PR dari eh, kita juga untuk research lebih mendalam. Apakah bidang tersebut bagus ke depannya, apakah akan banyak lowongan di sana, dan apakah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang kita suka atau tidak. Begitu. Terima kasih. Dari ada dari Mas ada tanggapan lagi? Cukup. Saya mau tanya yang terkait menanggapi yang ini, yang apa namanya, yang tadi sekolah di luar negeri. Nah, misalkan kita itu udah pernah sekolah di luar negeri, tapi negara yang kita tuju buat kerja itu berbeda, apa itu juga mempengaruhi gitu? Atau yang penting asal luar negeri kita S2, baru kita bisa cari, kita harus sama gitu, satu misalnya kayak negaranya Australia, Australia terus gitu kita kerjanya gitu, atau bisa pindah-pindah gitu sarannya. Itu memungkinkan sekali, terutama di Uni Eropa karena ada European Union ya. Ketika kita belajar di salah satu negaranya dan daftar di negara lain, itu agak akan lebih mudah dibanding ketika kita daftar langsung dari Indonesia. Jadi itu memungkinkan sekali. Mungkin challenge-nya di waktu, karena ketika kita sudah selesai kuliah, visa kita adalah visa pelajar dan kita harus pulang. Jadi diusahakan sebelum lulus itu kita harus aktif mencari ketika, sehingga ketika kita lulus dan visa
pekerja visa belajar kita berakhir, kita udah mempunyai visa bekerja begitu. Ada tambahan dari Mas Eko? Baik, cukup terima kasih atas insight-nya, Pak. Kalau gitu dibuka mungkin pertanyaan lagi untuk yang ada di ruangan ini maupun di Zoom. Ada pertanyaan dari Mbak Fani. Hai Kak, ini Fani GL angkatan 2020 juga. Mau tanya apakah rata-rata posisi di UN itu permanen atau fixed term? Terima kasih. Sukses selalu karirnya. Terima kasih Mbak Fani. Oh, Mbak Fani ini teman seangkatan saya ya. Sekarang beliau asisten riset, asisten profesor di Tohoku University. Luar biasa. Em, jadi di UN itu em, ada saat ini ada dua type of arrangement. Yang pertama fixed term, artinya em, pekerjaan kita itu kontraknya berbatas waktu. Biasanya 1 tahun, kemudian diperpanjang lagi 2 tahun, kemudian diperpanjang lagi 5 tahun, kemudian diperpanjang lagi 10 tahun. Jika em, tidak ada sesuatu yang besar seperti sekarang ya di US government memotong memotong budget ke UN, tetapi kalau tidak ada hal yang lainnya, biasanya tiap 2 tahun atau tiap-tiap 5 tahun diperpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah temporary appointment. Temporary appointment ini lebih em, berbeda dengan fixed term dalam artian maksimal itu 1 tahun. Kemudian bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Dan setelah 2 tahun harus berhenti dulu. Jadi ini lebih fixed term, lebih secure posisinya dibandingkan temporary appointment. Begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dibuka kembali pertanyaan bagi yang ada di ruangan maupun di Zoom. Mungkin kalau belum ada, mungkin aku mau tanya Mas Eka. Jadi, eh aku penasaran apakah United Nations eh, fokus terhadap eh, teman-teman geologi banyak berkecimpung, misal di sektor energi gitu. Apakah Unitednya arah atau fokus pada saat ini yang mungkin bisa mendukung karir geologis jika di United Nations ke depannya? Oh ya, Em, ya banyak sekali bisa kita ke mungkin bisa ditampilkan lagi slide yang jadi di UN ini sebelumnya. Jadi ada beberapa seperti yang ditampilkan tadi ada beberapa UN agency yang fokus di environment atau earth science atau kebumian. Terus, ya ini. Jadi banyak sekali ya, em, jangan ragu karena banyak posisi yang membutuhkan geologis. Geologis terutama biasanya di ini UNDP, UNEP dan IAEA. IAEA ini ya ke renewable energy. Jadi fokusnya tren sekarang itu ke renewable energy dan lingkungan, dampak lingkungan. Itu yang banyak UN butuhkan sekarang. Jadi mungkin dari sekarang bisa teman-teman pikirkan mata kuliah apa yang bagusnya dipilih atau tesis apa untuk topiknya nanti yang sesuai dengan ini. Begitu. Terima kasih atas jawabannya Mas Eka.
Mungkin dibuka kembali pertanyaan bagi rekan-rekan yang ada di Zoom maupun di ruangan. Ya, silahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Eka atas pemaparannya luar biasa. Oh, saya pribadi setelah melihat pemaparan tadi tuh jadi terbuka insight-nya gitu. Bukan maksudnya terbuka tuh kita tuh yang dilihat tuh harusnya teman-teman di sini juga melihat bukan dari lulusan geologi di UNHCR, tapi yang dilihat ada proses panjang di antara itu sehingga dari titik awal start tadi sampai ke jadi terima kasih untuk insight-nya. Yang ingin saya tanyakan itu lebih detail ke masalah mentor. Karena tadi kalau misalnya masalah mentor, kayaknya kalau teman-teman saya sendiri itu banyak yang tentang mentor itu kan memang orang-orang manajemen bisnis gitu. Karena Mas eh, lanjut dan sekarang di manajemen bisnis gitu ya, bisa minta tolong di apa ya? Minta tolong didefinisikan mentor itu sebenarnya itu yang seperti apa dan teknisnya seperti apa. Apa kan kalau misalnya di geologi sendiri mungkin teman-teman mahasiswa itu ada dosen pembimbing, ada dosen wali, apakah mentor yang seperti itu atau mentor yang seperti apa? Karena kalau teman-teman saya sendiri itu mentornya itu dia tuh seperti yang kayak konsultasi terus melakukan evaluasi dan it works gitu ya. Maksudnya tuh benar-benar bisa mengembangkan apa yang jadi kekurangan ketika menjalani sebuah bisnis. Kalau sekarang kan kita rata-rata nabrak dulu baru tahu pelajarannya itu apa gitu, nabrak lagi baru tahu belajar lagi. Mungkin mentor bisa menjadi salah satu apa namanya antisipasi untuk kejadian seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Uut. Ini Mas Uut ini em, kakak kelas saya di SMA dulu ya. Em, jadi terkait mentor, yang saya maksud dengan mentor adalah benar banyak banyak tipe mentor. Mungkin yang terbaik memang yang seperti itu, yang seperti Mas bilang, kita mempunyai mentor dan ada evaluasi berkala, mereka memberikan masukan kepada kita, sudah sejauh mana kita, apa kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, itu bagus banget. Dan kalau menemukan yang seperti itu rezeki yang sangat besar ya. Saya sendiri belum pernah mempunyai mentor yang sampai em, se sedetail itu, seintimate itu. Yang biasa saya punya adalah mentor, misalkan dosen pembimbing. Dari dosen pembimbing ini ketika kita datang untuk bimbingan, jangan hanya ngobrol tentang bahas tesis selesai, tapi juga bahas lainnya, opportunity. Minta nasihat dari beliau karena mereka sudah jauh lebih mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak gitu. Dari sana bisa terbuka, oh ini ada posisi di universitas ini, coba Eka daftar, bisa saya kasih referensinya, misalkan seperti itu. Itu mentor yang biasanya saya punyai. Dan mentor berikutnya adalah em, mungkin bukan mentor ya, tapi lebih ke em, sebagai panutan, contoh, bisa siapa saja. Misalkan kita ingin menjadi em, CEO atau Menteri Pembangunan, Menteri Energi.
kita bisa contoh satu orang yang ada di posisi tersebut. Dan coba kita lihat track recordnya ke belakangnya seperti apa sih? Apakah eh, patut untuk dicontoh, apakah kita bisa melakukannya juga. Sehingga ada bayangan nih, oh jadi kalau saya mau seperti orang tersebut, bagaimana tahapannya gitu. Ada tambahan? Ada tambahan? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, mungkin karena uh, waktu akan dibuka mungkin satu pertanyaan terakhir bagi peserta yang hadir di Zoom maupun di ruangan. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan terakhir dari saya lagi, Mas. Silahkan. Mungkin aku juga penasaran. Tadi kan untuk mendaftarkan dan United Nations ini ada beberapa tes, salah satunya technical assessment kan, Mas. Yes. Dan itu juga tadi yang seperti yang Mas sampaikan juga tergantung dari posisi yang ditempati dan apa ya, ya posisi yang ditempati gitu. Apakah berkaitan juga dengan pertanyaan saya tadi sebelumnya, kalau misalnya untuk geologi gitu, apakah ada pertanyaan teknikal yang Mas maksud ini khususnya yang berkaitan dengan geologi dan mungkin kalau Mas tahu kira-kira eh, apa aja yang ditanyain gitu supaya mungkin teman-teman yang pengen mendaftarkan itu bisa bersiap-siap gitu. Ya. Ya, akan di technical assessment ya nanti bakal ada pertanyaan terkait dengan geologi yang sangat geologis sekali. Sayangnya saya tidak bisa mencontohkan ya karena saya belum pernah mendaftar di bagian geologinya. Saya hanya misalkan di bagian keuangan saya pernah ditanya panjang sekali. Jadi tentang accounting, debit, kredit, jadi sangat detail teknik. Jadi ketika kamu tidak mengetahui tersebut ya kelihatan gitu. Jadi memang penting sekali technical skill-nya, technical knowledge-nya untuk dipersiapkan. Terima kasih atas jawabannya Mas Eka. Mungkin pertanyaan saya sebelumnya menjadi pertanyaan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup akan ada penyerahan sertifikat dari teman-teman terlebih dahulu. Boleh mungkin dari perwakilan untuk diberikan. Baik, terima kasih Mas Kando Muzaki atas waktunya sambil ilmunya sharing ke kami semua. Saya pikir banyak yang masih ingin ditanyakan, tapi karena waktunya terbatas gitu ya. Jadi silahkan saya pikir Mas Eka berkenan kalau dikontak ya. Berkaitan dengan tadi apa yang dipaparkan atau kesempatan lainnya tadi belum sempat disampaikan. Jadi atas nama Prodi saya mengucapkan terima kasih. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami mudah-mudahan eh, tidak kapok nanti kalau kami repotkan lagi. Ini sebagai simbol terima kasih dari kami sudah membawa nama tidak hanya geologi ITB tetapi membawa nama Indonesia pecah internasional bahwa geolog bisa bekerja dimanapun. Itu ciri geolog biasanya fleksibel gitu ya, dimarahin oke, senang-senang juga oke gitu ya. Itu contoh ini Mas Eka. Baik, saya izin menyampaikan yang pertama, eh, karena Mas Eka sudah tidak memerlukan palu geologi asli, saya berikan duplikatnya Terima saja. kasih. Ya, mudah-mudahan tidak bermasalah dibawa ke luar negeri sana. Baik, kalau palu kita tahu semua itu simbol perjuangan bagi geolog. Yang kedua ada MUK. Ya. Ini seperti tugasnya MUK bisa bermanfaat kalau kemudian dimanfaatkan dengan baik dan isinya sesuai. Jangan diisi HCL. Terima kasih. Terakhir, meskipun sudah dapat penghargaan dari NHCR, tapi pasti ini sertifikat yang berbeda lah. Kalau dari alma mater, dari Yagi, dari Asprodi Tegi, dan juga dari Semarang. Terima kasih, Terima Mas Eka. kasih Mas Ya. atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Pak Mirzam Abdurrahman atas penyerahan sertifikat dan bingkisannya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, terakhir banget kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman yang ada di ruangan boleh maju.
kita foto-foto dulu. Bagi yang berkenan, bagi di Zoom boleh menyalakan kamera karena akan foto bersama. Oke. Um, oke. Dengan ini maka seminar Jumat pada hari ini 25 April 2025 ditutup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir baik di Zoom maupun di ruangan. Saya Farel selaku moderator pamit diri. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang.